Oke, cantik ya hari ini ya. Halo Makasih Cilia ya. Hartini, Halo Helen, halo apa sahabat-sahabat Mercy kabar? semuanya. Wah, ini dua macan sadis. Kenapa kita katakan macan sadis ya? Bukan harimau loh, sahabat misi, tapi singkatan dari Mama Cantik Sadar Bisnis. Oke, kita cerita-cerita dulu ya. Kata orang nggak kenal maka nggak sayang. Kita ingin dong kenalan lebih dalam dulu ya. Kita mulai dari Cilina dulu lah ya. Boleh ya Cilina ya? Oke, boleh. Oke, Cilina. Halo, sahabat Mercy. Ya, Oke, halo Cilina. Cilina, eh, ya. boleh nggak Cilina ceritain nih, sharing sedikit mengenai latar belakang Cilina sebelum join di Sequis? Oke, Helen, sahabat Mercy. Perkenalkan, nama saya Lina. Saya dari Mercy Agency. Latar belakang saya tuh selain ibu rumah tangga, saya juga karyawan swasta ya di salah satu perusahaan di Kota Medan. Sudah 15 tahun saya bekerja. Ya, seperti kata orang-orang, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, ya itulah eh, saya sebagai karyawan selama 15 tahun. Wah, 15 tahun ya Cilina ya. Ya, Sungguh waktu yang sangat lama. Kalau boleh saya simpulkan seperti ya, kita mengandung seorang anak dan membesarkannya hingga sekarang jenjangnya tingkat SMP. ya, ya Ya, betul. ya, apakah tadi saya ada dengar nih kata Cilina P7 ya, alias pergi pagi pulang petang. Apakah itu merupakan salah satu faktor yang mendukung Cilina akhirnya join di Sequis? Ya, saya awalnya join di Sekus itu karena juga mau masuk asuransi kesehatan ya untuk anak saya awalnya. Kebetulan Ya, teman kantor saya itu dia agent Sequis. Nah, saya tanya-tanya soal asuransi kesehatan di Sequis. Nah, kemudian dia kasih saran, Lin, kenapa enggak jadi second jobmu aja? Kamu join aja di jadi agent. Siapa tahu ada yang mau masuk bisa dapat penghasilan tambahan. Komisinya lumayan loh. Oh ya, saya pikir-pikir boleh juga lah saya masukkan dulu asuransi kesehatan anak saya. Hitung-hitung diskon premi lah di awal pertama. Oke, setelah itu saya ikut ujian dan saya bergabung dan join menjadi agent di Sequis. Seperti itu. oh, Kemudian 2 tahun kemudian Tuhan berkehendak lain ya. Saat itu hmm, kakak kandung saya meninggal dunia. Nah, hal yang tidak terduga terjadi, semua juga kaget. Kebetulan dia ada asuransi ya, dia ada beberapa polis yang agennya sudah tidak diketahui dan tidak ada yang urus polis klaimnya. Nah, dari keluarga menganjurkan, kamu kan pernah jadi agent, eh, coba proses deh. Nah, dari saya mulai bedah polisnya dan saya bantu proses klaim pencairan UP meninggal kakak saya. Nah, dari sana juga terbukalah hati dan pikiran saya. Betapa pentingnya asuransi itu untuk keluarga kita, bahkan untuk orang-orang di sekitar kita. Betapa mulianya pekerjaan ini. Dari sanalah saya mulai aktif kembali, Helen, sahabat wah. Mercy. Saya mulai aktif kembali sebagai agent. Nah, setelah saya aktif, saya jalanin, ternyata di tahun pertama itu saya ada mencapai Los Angeles ya. Komisinya lumayan gede loh daripada Wah, penghasilan utama saya. wah, Nah, lumayan ya. dari sana langsung saya lanjut Ya, jalan. oke. Thank you, Ya, Cilina. Berarti Cilina awalnya sudah join lah ya. Sudah join di Sequis, namun belum menekuni bidang ini. Tapi ya, seperti kata Cilina ya, Tuhan berkata lain. Segala sesuatu di luar dari kendali kita. Sehingga akhirnya Cilina, sorry nih, mengalami yang namanya musibah, kakak kandungnya tutup usia, akhirnya mempelajari kembali
bahwa polis asuransi itu ternyata berguna untuk keluarganya. Luar biasa ya Cilina ya. Yuk, yang kita ibu rumah tangga yang luar biasa. Halo Ciria. Halo Helen. Apa kabar Ciria? Baik Helen. Wah, fresh sekali ya muka hari ini ya. Iya, oke. Ciria, tadi kan kita udah dengar kisah dari Cilina. Kalau Cilina, dia kan berprofesi 15 tahun sebagai karyawan kantor. Bagaimana dengan latar belakang Ciria sebelum join di Sequis? Oke, thank you Helen ya buat pertanyaannya. Nah, latar belakang saya sebelum saya join di Sequis ini, saya dulunya itu saya sama suami ya pernah merantau ke negeri orang dan kemudian balik lagi ke Medan. Nah di Medan itu saya sama suami itu jalankan bisnis roti ya, buka usaha roti. Jadi awalnya itu suami yang kerjain, jadi saya hanya bantu karena kan saya ibu rumah tangga. Nah saya bantu. Jadi ada pada suatu saat suami itu berpikiran dia mau cari kerjaan lain biar supaya dua-duanya itu dapat penghasilan. Jadi yang roti ini saya ambil, maksudnya saya yang kelola. Jadi saya yang kelola, yang buat. Jadi dari situ saya bisnis roti, jualan di sekolah. Padahal dulunya itu belum pandai buat roti ya Ciria ya, boleh dikatakan begitu ya? Belum, karena ini kan dari suami ya. Dari suami alihkan ke saya. Jadi belajar dari suami, jadi mulailah saya ambil alih usaha roti suami. Oke. Berarti waktu pertama kali Ciria lakukan bisnis roti ini, apakah jalannya mulus-mulus aja Ciria? Atau mungkin income-nya jauh lebih besar? Enggak ya. Jadi saya cerita dikit ya Helen ya. Jadi ya boleh, silakan. Saya itu jualan roti itu kan di sekolahan. Jadi di depan sekolah itu saya jualannya. Buatnya itu pagi sampai sore, malamnya jual di depan rumah. Lalu paginya itu jam 4 pagi saya udah harus bangun untuk buat sarapan ringan. Sambilan ya, buat tambahan. Karena selain jualan roti kan buat tambahan ya, biar dapat lebih banyak. Jadi saya jualan di sekolah. Jadi jualan di sekolah itu saya itu tempatnya terbuka ya Helen ya, tempatnya terbuka. Nah, dingin lah ya Ci ya, apalagi anginnya. Iya, jadi asal kalau pagi itu hujan, pas bangun tuh kalau udah terdengar suara hujan itu, aduh, udah stres lah Helen, karena roti itu saya udah buat capek-capek ya kan, buat sampai hampir seharian, setengah harian ya. Terus paginya itu kalau hujan itu saya udah lemas ya kan, karena saya udah buat capek-capek. Kalau saya nggak jualan juga nggak bisa, modal saya tuh di roti semua. Jadi kalau mau nggak mau saya harus berangkat walaupun hujan ya kan. Jadi kalau roti itu pas hujan itu saya duluan lindungi roti saya itu. Jadi kalau sempat basah itu roti saya udah nggak bisa dijual lagi. Nah jadi kalau saya lindungi roti saya supaya bisa dijual kembali ya pada malamnya di depan rumah. Nah, itu pada saat itu saya ingat ya, itu pas musim hujannya. Jadi hampir tiap hari itu hujan, Len. Jadi bayangkan ya, Len ya. Bayangkan ya sahabat-sahabat Mercy semua. Jadi itu roti itu setiap hari. Jadi setiap hari itu saya mesti lindungi roti saya duluan. Supaya nggak habis modal saya gitu. Udah capek-capek. Jadi pulangnya itu nggak membawa hasil. Marahan rugi. Nah, dari situ Helen, saya mulai berpikir apa nggak ada kerjaan lain yang bisa saya jadikan sampingan buat bisa ya dapat income. Jadi saya nggak takut gitu. Kalau misalnya hujan gitu, roti nggak habis itu gimana itu, rugi ya kan. Jadi, jadi pada saat itu karena udah hampir tiap hari ya itu, jadi rugi terus. Jadi saya kepikiran sama tetangga saya yang dia adalah agen asuransi, agen Sequis, dan sekarang itu leader saya. Nah, dari itu pertama kali kepikiran dengan tetangganya nih, apakah langsung menjoinkan diri nih, Ci? Saya enggak serta-merta langsung join. Memang saya sering ya ke tempat
tetangga saya ini sharing karena dia kan jualan HP. Saya sering isi pulsa, jadi sering ngobrol. Jadi dia sering ngobrol, sharing bisnis sekuis. Nah, situ dia pun sering cerita gimana enaknya bisnis ini ya, karena bisnisnya kan nggak terikat waktu. Terus modalnya juga kecil. Wah, modal kecil ya. Modalnya juga kecil. Dibandingkan bisnis roti saya tuh modalnya jauh-jauh lebih kecil di bawah dari bisnis roti saya itu. Nah, saya itu karena kan masih sibuk jualan roti, jadi saya nggak kepikiran gitu mau sampai join di bisnis asuransi itu. Karena pada saat itu pas yang musim hujan terus-menerus itulah Helen. Karena hampir tiap hari gitu seperti itu terus. Jadi saya kepikiran kalau kayak gini terus nggak bisa. Jadi dari itu makanya saya putuskan, saya cari tetangga saya ini, saya bilang saya mau coba peluang bisnis sekuis ini. Akhirnya join juga ya di sekuis ya. Saya join, iya. Ya, setelah join di sekuis pun lumayan lah ya Ci ya. Thank you ya Ciria ya, pengalaman menariknya. Sebelum menuju lebih dalam, kita ingin dengar dong, kalau pengalaman menarik si Ciria kan mengenai pekerjaan utamanya. Kita ingin cerita lagi nih, ingin kepoin lagi sama Cilina. Cilina, kalau saya lihat foto yang Cilina tampilkan di layar, Cilina dalam 2 tahun belakangan ini capai yang namanya MDRT. Helen bingung nih, MDRT itu apa sih? Kok Cilina mau ya capai MDRT itu? Ya, setelah 2 tahun saya jalani sebagai agent, ternyata ada penghargaan yang tidak pernah saya dapatkan selama 15 tahun bekerja ya. Di sekuis ini saya tekunin, ternyata mau jadi agent profesional itu ada penghargaannya loh, namanya penghargaan MDRT, itu yang diakui internasional ya. Yang tidak pengakuan internasional ya. Ya. Pengakuan internasional luar biasa. Oke, jadi dalam tahun 2019 ya saya lihat ya, Cilina kan udah capai MDRT nih. Gampang nggak sih, Ci, untuk mencapai penghargaan internasional ini? Oh iya, waktu untuk pencapaian pertama di awal MDRT itu ya penuh perjuangan juga ya. Tapi seru-seru nikmat lah seperti itu. Karena awalnya saya targetnya mau capai MDRT itu karena kan penghargaannya bergengsi ya, tidak pernah didapatkan selama saya bekerja. Nah, dari sana saya mulai kan saya ini second job, jadi untuk mencapai MDRT itu saya coba menggali lah nasabah-nasabah yang berpotensi ya untuk big cash. Jadi saya coba pada saat itu ada produk di sekuis yang bagus ya, Super Fun kalau nggak salah. Nah, itu produk sudah mau dicabut. Saya coba nawarin ke nasabah-nasabah saya yang berpotensi masuk. Saat itu saya nawarin dolar ya. Saya buat proposal 5.000, 10.000 saat itu. Ya, pengen closing 10.000 lah. Nah, ternyata pada saat saya ke rumah nasabah saya sudah janjian sama dia. Jam 4 saya disuruh nunggu di rumah. Ternyata dia jam 7 baru sampai. Saya tetap menunggu dia untuk mencapai MDRT ini. Nah, nggak disangka pas dia sampai di rumah, oh produk yang kemarin lu tawarin ya, bagus sih, ya, tapi dolar saya yang ada cuma segini lah. Saat itu cuma dikasih 10.000 kalau nggak salah. Nah, itu awal pertama saya closing dolar. Jujur ya, saya belum pernah pegang dolar saat itu. Jadi saya nggak tahu gimana fisik dolar itu yang bisa distorkan ke bank. Saya langsung cari leader saya ya. Saya bilang, oh ini saya ada close dolar gini-gini. Terus dia sensor, ini Lin, dolarnya ini ada itunya, kurang bersih gitu. Belum tentu bisa masuk ya ke bank semuanya full. Nah, pencapaianmu kurang loh, dibilang.
waduh, mana nih, saya harus lobby lagi ke nasabah saya kembali. Ya kan, aduh, dalam malam itu saya nggak bisa tidur, saya kelesak-kelesu. Terus saya beranikan diri WA dia malam-malam, saya buat proposal kembali. Gimana caranya ya? Saya yakin dolar dia itu ada lebih dari itu. Karena anaknya ada beberapa yang sekolah di luar negeri, pasti ada lebih dari situ. Saya langsung buat proposalnya 20.000, 30.000, 40.000. Ternyata proposal yang saya buat itu, kita di halaman kedua itu ada namanya diskon premi. Seperti kita beli barang, kalau sedikit diskonnya dikit, beli banyak diskonnya banyak. Nah, dari sana saya paparkan diskon itu. Dari 20.000, 30.000, 40.000, saya langsung WA dia dengan beraninya malam-malam itu. Ini kalau ambil 10.000 kan cuma diskon segini. Kalau ambil 20.000, diskonnya lebih gede. Kalau 30.000, diskonnya lebih besar lagi. Aduh, saya dalam hati, gimana ya ini, nambah nggak dia ya? Ternyata nggak disangka, nggak diduga, besok pagi saya bangun, jam 7 saya baca WA. Oke, saya deal 30.000 untuk anak saya. Dibilang, kaget saya setengah mati. Dari sana, waduh, puji syukur. Ternyata saya capai di tahun MDRT di tahun pas itu. Wah, luar biasa Cilina ya. Kalau tadi saya dengarkan diskonnya banyak, berarti seperti buy one get one free ya. Ini yang terakhir membuat Cilina closing MDR menjadi MDRT, mendapat penghargaan agent bertarif internasional. Amazing ya. Berarti ini boleh dikatakan salah satu pengalaman menarik dari Cilina untuk pencapaian MDRT yang selama ini kerja 15 tahun di kantor belum ada penghargaan segengsi ini. Betul. Ya, thank you. Ciria, tadi kita kan udah dengarkan nih pengalaman menarik dari si Cilina untuk mencapai yang namanya proses MDRT. Ciria pun tidak kalah keren nih, sahabat Mercy. Tahun 2017 saja udah capai ke Malaysia. Kemudian 2016 pun sudah langsung pergi ke luar negeri loh, sahabat Mercy. Boleh nggak Ciria sharingkan kepada kita bagaimana pengalaman menarik setelah join di Sequis? Ya, oke. Oke, Helen ya. Jadi sebelumnya saya tuh pas awal itu takut ya waktu join di Sequis ini ya, takut nggak bisa karena kan nggak punya relasi, terus nggak ada kenalan. Nah, jadi pada saat itu leader saya itu mengatakan bahwasanya nggak usah takut join di Sequis karena Sequis itu punya yang namanya sistem. Jadi kita tinggal ikuti sistem, ikuti arahan leader, maka kita pasti bisa kalau kita konsisten. Nah, dari situ saya mulai ya rutin training, ikut arahan leader, terus saya mulai lakukan ya tugas dasar agent sesuai arahan leader. Nah, saya di sela waktu saya buat roti, saya kan sambil jualan, saya sambil bisnis asuransi ini. Ya. Jadi buat roti, saya selipin buat ajak-ajak nasabah. Jadi di 3 bulan, di bulan pertama itu saya kan capai yang trip Malaysia itu untuk kontes new agent. Nah, jadi yang terus 3 bulan ke depan itu saya capai yang namanya belum 3 bulan itu saya dapat itu penghasilannya lebih dari penghasilan utama saya yang di roti. Wah, ini. Luar biasa. Ya. Luar biasa ya, melebihi ya, padahal ini baru penghasilan tambahannya ya. Ya, jadi bayangkan yang bulan pertama itu saya join itu saya udah dapat trip ke Malaysia. Saya tuh buat roti itu 3 tahun kalau mau ke Malaysia itu masih mikir-mikir dulu ya kan. Takutnya itu nanti terganggu itu keuangannya kalau kita sempat jalan-jalan ke luar negeri. Iya, iya. Nah, kalau di Sequis tinggal angkat koper ya, Ci ya? Ya, jadi 3 bulan pertama itu kan udah melebihi penghasilan saya tuh udah melebihi
penghasilan utama saya di roti itu ya kan, yang 3 tahun saya jualan roti, dengan 3 bulan saya join di bisnis Sekwis ini, penghasilan yang di Sekwis ini malah lebih besar gitu loh. Dan saya ingat itu pernah ya, karena saking pengen ya gitu ya, mau supaya bisnis di Sekwis ini jalan ya, saya pernah mendapatkan satu telepon dari nasabah untuk jumpa. Nah, di saat itu saya lagi buat roti. Jadi saya tinggalkan roti saya itu. Roti itu kan buatnya mesti ditungguin ya, mesti lama. Dan kalau udah pada waktunya itu udah mesti dikerjakan, dan langsung harus dipanggang gitu, nggak bisa ditinggal. Kalau ditinggal itu bantet. Nah, karena saya kan jumpa dengan nasabah ini, saya tinggalkan roti saya itu. Jadi yang ada tuh roti saya bantet semua, tapi saya berhasil gitu closing yang nasabah ini. Nah, jadi dari itu saya lihat penghasilannya ini, wah ya, luar biasa ya. Jadi saya berpikir saya mulai mau kasih waktu lebih ekstra untuk bisnis Sekwis ini, karena saya yakin 3 bulan aja yang sampingan aja itu saya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari yang penghasilan utama saya, apalagi kalau saya kerjakan lebih banyak waktu lagi di Sekwis. Nah, jadi dari situlah banyak sih pengalaman menariknya ya. Saya tinggalkan roti, terus kalau hujan itu kan, sekarang kalau hujan itu rotinya itu kalau udah kalau nggak laku terjual gitu kan, rotinya itu bisa saya kasih ke nasabah gitu buat nyenangin nasabah. Wah. Gitu. Berarti rotinya sudah nilainya lebih tinggi lah ya dari sebelumnya. Ya, thank you ya Ciria ya, sharing pengalaman menarik khusus di Sekwis. Terakhir nih, kita ingin dengar dong pesan dari Cilina dan Ciria. Kita mulai dulu dari Cilina. Apa pesan Cilina khususnya untuk sahabat Mercy yang hadir pada malam hari ini? Ya, pesan untuk sahabat Mercy, jangan ragu untuk join di Sekwis. Karena asalkan kita terus berusaha dan terus-menerus, terus berjuang, dibaringin dengan doa, usaha kita tidak akan sia-sia. So, ayo gabung di Sekwis. Wah, thank you Cilina. Selanjutnya, yuk Ciria, apa pesan Ciria untuk sahabat Mercy pada malam hari ini? Ya, buat sahabat-sahabat Mercy yang diundang pada malam hari ini, segera bergabung di Sekwis Mercy Agency. Nah, jangan pernah takut ya buat ambil satu keputusan yang bisa merubah hidup kita. Nah, 3 tahun keputusan saya untuk join di Sekwis ini bisa membawa saya untuk mencapai impian-impian saya. Jadi, kalau saya bisa, maka teman-teman juga pasti bisa. Jadi, jangan tunda lagi buat join di bisnis ini. Oke. Thank you Cilina dan Ciria, sharing yang luar biasa. Oke, thank you ya sahabat Mercy, thank you Cilina.